Ini apa? Kemarin kan sudah pertemuan juga di Menpora ya. Harusnya sudah selesai lah itu kan. Kemarin di Menpora ada dari PBPSI, ada dari kita, dari PAN sendiri. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, pencoretan dari timnas itu kan biasa. Tidak hanya di bola voli aja, tapi di cabur yang lain udah biasa. Coba saya berikan gambaran. Kita milih tim itu dari mulai 24 loh. 24 orang loh atlet loh untuk indoor, kemudian nanti jadi 18, kemudian jadi 14, kemudian jadi 12. Itu biasa. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tim voli itu bukan individu, permainannya ada permainan tim. Dan di situ dipersyaratkan ada dua hal. Satu aspek teknis, dua aspek non teknis. Ya, ngerti ya? Kalau aspek teknis berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan bagaimana dia main voli. Ya. Tapi bersyaratkan lagi satu non teknis. Non teknis itu terkait dengan masalah integritas. Integritas itu termasuk di dalamnya adalah disiplin dan loyalitas. Saya katakan tadi harus kompak. Nah, kalau nggak kompak itu nggak bisa. Kemudian saya ingin sampaikan masalah Rifan. Ya, ini saya sampaikan di sini supaya lebih clear. Walaupun sebenarnya ini sudah clear ya. Waktu berada di Taiwan, saya juga di sana dengan sekjen. Rifan tuh ngadap manajer Pak Lodri. Wah Pak, saya nggak bisa ini bergabung dengan pelatih yang sekarang. Karena ada tidak cocokan, gitu kan. Tadi tidak sejalan. Apa masalahnya? Satu, kepelatihan. Dua, sistem ganti pemain utama dan cadangan. Dan dia juga tidak setuju nama-nama yang dicoret, ada beberapa dicoret tidak setuju. Nah, kalau dia mengatakan kalau masih ini pelatihnya dan timnya, dia tidak ingin bergabung. Nah, ini saya buka aja supaya lebih clear. Kemudian Lodri lapor sama saya. Terus setelah itu pelatih saya kumpulin. Yang ternyata memang ada kurang lah dia dalam kekompakan tim gitu kan. Saya minta Lodri, lo coba dekatin, jangan dia harus biar tetap main, karena apa? Kita masih perlu dia. Kayaknya dia hitter yang bagus kan. Jadi dekatin. Tapi ternyata dia tetap bertahan apa yang disampaikan. Setelah pulang ke Jakarta, Pak Eser saya suruh manggil, Pak Eser itu sekjen. Tapi menyampaikan hal yang sama. Menyampaikan hal yang sama, tidak cocok dengan pelatihnya sekarang. Jadi kalau masih pelatihnya sekarang ini tidak ingin bergabung, nggak bisa bergabung ya. Kemudian setelah itu dia nulis surat ke kita, ketua umum, karena kita akan ke Iran, ya kan? Dia tidak bisa ikut bergabung main di Iran dengan alasan yang pertama ingin menungguin istrinya melahirkan. Nah, kemudian yang kedua ingin menyelesaikan kasus kode etiknya dia, kode etik di kepolisian negara Republik Indonesia Jawa Timur. Nah, setelah itu coba saya panggil, saya panggil tuh Rifan, saya panggil ke kantor. Kenapa sih kamu kok nggak mau ikut berangkat? Gitu. Ya. Alasannya istri mau melahirkan dulu. Saya udah cek baru umur 8 bulan. Nah, ternyata juga sampai sekarang belum melahirkan gitu kan. Masih 8 bulan. Kemudian yang kedua, dia ingin menyelesaikan sidang kode etiknya. Lalu ke sidang kode etik itu saya udah telepon Kapolda cuma 1 hari. Saya bisa mundur itu sidang kode etik, tapi dia tetap bertahan. Saya tanya alasannya apa? Sama dengan yang disampaikan Pak Lodri waktu di Taiwan, sama disampaikan manajer, sampaikan Pak Isr, sama persis. Saya sampai bilang, kamu itu anak negara, kamu nggak bisa, kamu artinya dia membela seseorang, ya, tapi membabi buta seperti itu nggak boleh, karena kamu itu adalah dibutuhkan oleh negara. Artinya dia kan tidak terima ada yang jadikan cadangan gitu kan, ada diterima yang dia dicoret, itu kan nggak boleh. Loyalitas yang seperti itu jangan gitu kan. Itu kemudian saya pesankan sama dia, kamu masih terdaftar sebagai timnas, kamu sudah ada entry by name, namamu itu akan diberangkatkan ke China. Kamu nggak boleh main ke tempat lain, ya. Ternyata berapa hari kemudian dia main dengan
Kapolda Cup. Kapolri Cup, nah, Kapolri Cup ya. Main di Kapolri Cup, main di Polda Kalimantan Timur. Nah, padahal saya sudah kasih tahu dan dia udah tahu aturannya, nggak boleh kalau dia masuk itu sudah masuk timnas, terus dia main di luar kan nggak boleh. Bagaimana perasaannya yang sedang berjuang untuk negara? Sedang dia enak-enak aja main di luar kan? Bagaimana? Nah inilah dua hal itulah teman-teman, sehingga kita mengambil keputusan kalau tetap dimasukkan dia tidak mau bergabung. Kalau toh saya memaksakan, itu nanti tidak solid dalam tim. Pasti tidak solid dalam tim. Dalam tim tidak solid. Kemudian kita ini PPPBSI kan organisasi yang besar, ada aturan, ya kan? Ada aturan. PPBSI ada aturan. Jadi memperlakukan sama, equal semua pemain maupun pelatih. Ya, kalau ada masalah pelanggaran, tentu kita akan berikan sanksi, ya kan? Tapi bagaimana mekanisme memberikan sanksi? Ya kita bentuk sidang kode disiplin, kode etik atau komisi disiplin. Nah, komisi disiplin. Nah, ini yang nanti setelah timnya berangkat, nanti dalam waktu dekat kita ingin melakukan sidang komisi disiplin kepada Rifan untuk rasa keadilan teman-temannya semua, supaya nanti tidak diikuti ke berikutnya. Kemudian menjaga marwah dari organisasi PPPSI. Kita punya marwah karena organisasi yang besar. Jadi sidangnya kapan, Pak? Secepatnya. Secepatnya akan kita sidang disiplinnya. Itu untuk menegakkan disiplin supaya equal sama dengan yang lain. Sebelumnya ada beberapa yang kita sidang komisi disiplin, ada beberapa orang lah. Berarti Itu sanksinya kira-kira ya kita lihat setahun, Pak? Ya kita lihat dari ininya, dari apa? Dari bobot kesalahannya. Nanti kan tim komisi disiplin kan terdiri dari dewan kehormatan, kemudian ada dari dewan pengawas. Itu ada di situ, jadi dia akan menilai, tidak gegabah lah. Kemudian sebagai penutup saya sampaikan bahwa kita itu semua sayang sama Rifan, termasuk sayang dengan semua atlet, sayang. Apa yang kita lakukan itu adalah ingin memperbaiki Rifan. Karena Rifan itu masa depannya masih panjang, ingin kita selamatkan. Ingin kita selamatkan. Jadi apapun nanti keputusan sidang komisi disiplin, ya dia harus terima, kan gitu kan. Dan kita tidak akan mungkin mematikan karir dia, ya segaris bawah ya. Tidak mungkin saya menganukan karir. Karena yang membesarkan dia itu kita. Yang membesarkan Rifan dan atlet yang lain kan kita. Bukan dia tahu-tahu besar sendiri kan enggak. Ya kan, mulai dia dibentuk di Samator, setelah itu dia masuk timnas kan kita semua. Ya jadi gitu. Itu kita sayang, kita sayang dan kita masih perlu ke depan. Ya perlu ke depan, sehingga tentu kita akan bina supaya lebih smooth. Dan pada waktu pertemuan di Menpora itu sudah menyampaikan, dia udah menerima apa yang telah disampaikan, dia juga mengakui apa yang saya sampaikan. Berarti sidangnya mungkin setelah Asian Games ya, Pak ya? Enggak, sebelum Asian Games. Ya setelah Asian Games. Pak, penegasan aja Pak, sebelumnya aturan itu sudah disampaikan ke Rifan nggak sih Pak? Ya, Pasal tahu, 39, karena kan kemarin Pak Bambang juga bilang bahwa nggak cuma Rifan, timnya juga udah dikontak sama Bapak ya Pak? Udah penegasan itu aja, udah penegasan. Tahu, dia udah tahu. Dia atlet udah lama, dia tahu sebelumnya ada beberapa yang kita nggak boleh main lagi, udah di apa? Sudah diberikan dan aturannya sudah ada. Setiap pelanggar itu kita berikan sanksi. Kalau enggak nanti kan jadi organisasi yang liar kan, saya nanya sendiri. Ya, pernah ada lah yang begitu sebelumnya. Jadi timnas nggak datang, nggak taunya apa? Tarkam. Nah begitu ada, tapi saya nggak bisa sebutkan lah, ada beberapa. Tapi ini adalah dalam rangka membina dia. Kita nggak benci loh semua loh. Saya panggil waktu dia minta izin sama PBBSI, saya panggil tuh, saya ingin menyelamatkan dia karena dia sudah terdaftar di Polda Kalimantan Timur. Makanya saya panggil, kamu jangan main. Sudah terdaftar itu, saya ingin menyelamatkan dia, kamu jangan main. Ya nanti jadi masalah, jangan main, kita nggak boleh. Dia tetap main. Ya tetap main. Pak, Okay. Kemarin kan saat isi netizen mengabarkan beberapa pemain ikut tarkam. Soal aturan tarkam ini seperti apa sih?
gini, tarkam itu boleh-boleh aja sepanjang dia pas lagi tidak digunakan untuk timnas. Boleh aja tarkam bebas. Ini selesai ini juga kita bubarin. Ini pulang kan, pulang dari Asian Games. Kita bubarin silakan ya. Pak, terkait tidak cocokkan Rifan dengan pelatih, jalan keluarnya nanti ke depan gimana Pak? Iya, kalau apakah ganti pelatih atau Rifan tetap? Ya gini, kan kalian kan bisa tahu kan prestasi pelatih kan. Prestasi pelatih kan kalian tahu bahwa 3 kali kata SEA Games Dua kali. dia bawa kan 2 kali SEA Games kan menang dia. Ya kan? Bahkan kita 3 kali hat-trick kan darinya. Masa kita mau ganti yang bagus? Masa kita ganti yang bagus? Masa kita hanya satu orang mengorbankan yang banyak orang? Kita kan nggak boleh seperti itu. Ya nanti kita coba kita ikut cawe-cawe gitu ya. Kita ikut panggil nanti yuk nggak bisa dong kamu kok kayak begitu. Nggak bisa. Kamu harus ngikutin itulah. Harus ada egonya, harus diturunkan, nggak boleh. Gitu kan untuk negara. Jadi kita akan padukan nanti sudah selesai tetap karena si janji masih tetap mau kita pakai. Kita untuk tahun depan kita akan beberapa event-event internasional. Masih janji kita pakai janji karena saya nilai dia masih bagus. Kalau nggak bagus kenapa dia bisa menang 2 kali? Ya, ya paham ya, paham ya. Ini jangan ini jangan dipelintirin lagi loh kalian. Kalian melintirin lagi aku ngomongnya ini kan apa yang saya sampaikan kan. Mungkin medsos ini. Kemarin komunikasinya kurang baik Pak. Iya kan. Nah, karena kemarin saya tidak ngomong kenapa. Saya kasih tahu. Karena ini pencoretan tuh hal-hal yang biasa bukan luar biasa. Betul. Ya kemarin itu Instagramnya PBSI official udah ngupload duluan, sementara keterangan dari Bapak belum ada, itu yang bikin netizen heboh Pak. Oh, Gitu. terus Jadi ya, Instagramnya udah nongol dengan 14 pemain tanpa Rifan, tapi kita belum ada keterangan resmi dari PBSI. Itu yang membuat netizen akhirnya pada heboh gitu loh. Ya, itu. Terus yang kedua gini, saya kan Rifan kan anak saya akan tutup sebenarnya semua ini, saya nggak akan buka. Tapi kan netizen selalu menyalahin kita. Ini sebenarnya saya tidak satu hal. Ini saya anggap hal yang biasa pencoretan itu. Yang kedua, saya ingin menutup apa yang dilakukan Rifan karena dia atlet besar. Kan saya tutup itu, tapi sekarang dia buka sendiri. Bagaimana kan? Pak, dengan tadi perkataan tidak akan mematikan karir Rifan, berarti sanksinya apa Pak? Ya belum tahu, saya aja tidak bisa mutusin. Yang bisa mutusin itu adalah komisi disiplin. Yang tadi disampaikan dari Dewan Kehormatan sama Dewan Pengarah. Saya nunggu sidang komisi disiplin ya Pak. Sidang disiplin, ya kan? Saya atlet aja sebagai ketum, saya nggak bisa menentukan. Ini yang main ini nggak bisa saya. Selama saya hampir 3 periode dari ketum PBPSI, saya belum pernah mengintervensi siapa atlet yang dari itu. Saya nggak pernah. Sampai dengan detik ini. Siap. Ya. Terima kasih Pak Iman. Oke ya.